Taslih TV. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin yang semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemahabesarannya dan keberhakan Dia untuk diibadahi satu-satunya, dan juga atas kepemilikan seluruh nama dan sifat yang indah dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan setiap orang dari kaum mukminin yang setia mengikuti dan mengamalkan sunnah beliau hingga hari kiamat. Setelah bulan Ramadan berlalu, kita ingin kembali bermuhasabah. Apakah nilai-nilai dari puasa yang kemarin kita dapatkan dan juga berbagai pelajaran-pelajaran yang baik selama 1 bulan Ramadan penuh masih terus secara konsisten kita amalkan di bulan Syawal ini? Alhamdulillah, di bulan Ramadan kemarin berkat limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berpuasa selama sebulan penuh dan juga mengerjakan berbagai amalan soleh lainnya, menyempurnakan ibadah puasa kita dengan menjaga ibadah sholat 5 waktu kita, dan juga menyempurnakannya dengan ibadah sholat qiyamil lail. Kita hidupkan setiap malamnya juga dengan membaca kitab suci Al-Quran, dan kita pun berusaha sebisa mungkin untuk menyisihkan sebagian dari harta kita untuk kita sedekahkan, dan mungkin ada dari sebagian kita yang mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Artinya, begitu banyak amalan-amalan kebajikan, baik yang berupa ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah-ibadah sosial yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah kita di saat ini masih bisa dan masih tetap konsisten menjalankan ibadah-ibadah yang serupa dengan ibadah-ibadah tersebut? Ada sebagian orang yang kerap bertanya, sebenarnya bagaimana cara kita mengetahui bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya, apakah ibadah-ibadah saya selama di bulan Ramadan kemarin itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjawab hal ini, para ulama mengatakan bahwa sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, balasan dari kebajikan yang dilakukan apabila memang Allah Subhanahu wa taala menerimanya, itu adalah Allah memudahkan untuk kita melakukan amal kebajikan lagi setelahnya. Nah, di antara kebajikan-kebajikan yang dianjurkan dan dituntut dari kita ya untuk dilakukan di bulan Syawal ini
meskipun tidak diwajibkan, adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, di mana balasan dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini, sebagaimana dalam nas hadis Rasulullah SAW, disetarakan dengan balasan berpuasa 60 hari. Sedangkan puasa Ramadan kita yang 30 hari penuh kemarin itu akan insya Allah disetarakan dengan balasan 300 hari berpuasa. Sehingga kita pun apabila menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kemarin dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, seakan-akan telah berpuasa setahun penuh. Hal ini sebagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shama ad-dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian setelahnya menambahkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Dan perlu juga kita mengajak dan mendidik keluarga serta anak-anak kita untuk bersama-sama berpuasa. Mari kita latih bersama anak-anak kita yang masih kecil untuk terbiasa melaksanakan ibadah puasa Syawal. Dan juga ibadah-ibadah lainnya, ya, sebagaimana kita biasa kemarin mengerjakan sholat malam, marilah kita kembali mengerjakan sholat malam di bulan Syawal ini. Juga memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Inilah mari kita lanjutkan kembali, karena ibadah kita tidak berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Tuhanmu hingga datangnya kematian. Kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita akan memberikan kebahagiaan apabila kita berusaha untuk terus membaca, memahami, dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, dan tentang makna dari Taha ini ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Di antaranya, ya, pendapat-pendapat yang masyhur adalah bahwa ini termasuk dari al-hurufil muqatta'ah atau potongan-potongan huruf yang kerap kita dapati di sejumlah surah dalam Al-Qur'anil Karim. Dan sekalangan dari para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menantang para pujangga dan penyair Arab apabila mereka masih meragukan otentisitas kitab suci Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan, Al-Quran ini tersusun ayat-ayatnya dari huruf-huruf yang disebutkan di sejumlah atau di permulaan sejumlah surah Al-Quran. Silahkan kalian datangkan yang semisal dengannya apabila dakwaan kalian itu adalah benar. Kemudian di antara para ulama juga ada yang mengatakan bahwa makna Taha itu adalah ya rajul. Ini sebagaimana dalam pandangan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan beliau merujukkan pandangannya ini kepada bahasa dari salah satu kabilah Arab, yaitu kabilah Ak.
Beliau mengatakan dalam bahasa mereka Toha itu artinya sama dengan ya rajul. Nah, bagaimanapun tafsirannya, yang ingin Allah Subhanahu wa taala tegaskan setelah penyebutan huruf Toha tadi adalah ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad agar engkau sengsara. Artinya, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menafikan kesengsaraan bagi siapa saja yang membaca, berusaha memahami, kemudian mengkonversi apa yang dia fahaminya itu tentunya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari syariat Islam menjadi wujud amal yang nyata. Dia tidak akan pernah sengsara dan dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Abdullah ibn Abbas berkata, Dhaminallahu subhanahu wa ta'ala liman qara'al qur'ana wa amila bima fih an yahtadiya wa yas'ad. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi siapapun yang membaca kitab suci Al-Quran dan mengamalkan isi dari pesan-pesan yang Allah sampaikan, yang Allah telah turunkan di dalamnya, dia tidak akan pernah sengsara dan dia justru akan senantiasa berada di atas jalan hidayah dan akan senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Hadirin kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah sekali lagi, dua pesan utama dari saya tadi. Marilah kita berpuasa Syawal, dan marilah kita membaca Al-Quran, dan marilah kita ajak dan kita biasakan keluarga, istri dan anak-anak kita untuk kembali konsisten menjalankan kedua ibadah yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal kebajikan kita dan memberikan kita balasan yang terbaik dari sisinya. Dan akhirul kalam, saya ucapkan dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk segala urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تصلح TV